Bisa nggak sih Android itu ngalahin iPhone? Menarik sih pertanyaannya. Langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, welcome back to my channel Tristan di Prabowo. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang iPhone dan Android ya. Nah, banyak banget yang bertanya kayak, Android mah gak bakal bisa ngalahin iPhone, Android mah gitu-gitu aja, gak bakal bisa maju, Android mah blablabla. Sebenarnya bisa coy, sebenarnya bisa ya. Gimana ya, kayak setiap gadget itu punya keunggulannya masing-masing ya. Kayak Android dan iPhone lah, itu mereka punya keunggulannya masing-masing. Lagian mereka juga device-nya kan berbeda gitu, chipset segala macam mereka berbeda. Android punya chipset banyak, sedangkan iPhone hanya punya satu nama chipset, yaitu Bionic. Oke. Nah, di sini gue mau jelasin kira-kira bisa nggak sih iPhone itu ngalahin Android itu ngalahin iPhone. Kira-kira bisa nggak sih Android itu ngalahin iPhone? Bisa. Nah, di sini sebelumnya gue udah bahas ya, chipset Android atau chipset yang kebut di 2023. Itu adalah chipset yang digunakan Android yang sudah maju atau bahkan bisa mengalahkan iPhone gitu. Nah, ketika Android digencet atau ibaratkan dipaksa untuk pakai chipset yang kebut, itu si iPhone mah lewat. Nih contoh Samsung S12 Ultra tuh, itu bisa optical zoom 100 kali. Gila nggak tuh? 100 kali men. Lu bisa ke zoom lu jauh nih, lu ke zoom sampai muka lu bisa perpori lu anjir. Nah, jadi kalau untuk pembahasannya, iPhone bisa nggak ngalahin Android bisa nggak ngalahin iPhone? Bisa banget malahan. Cuman dari segi harga hampir mepet dengan iPhone yang mahal itu. Berarti, nah contoh nih, iPhone 15 sekarang dibanderol dengan harga 23 juta. 23 juta men. Sedangkan Android yang bisa menyeimbangi iPhone itu di sekitar harga 17 sampai 19 juta. Hampir mirip. Harganya tuh hampir sama, tapi yang beda pasti ada perbedaan dong. Keunggulan yang nggak dipunyai iPhone dan yang nggak dipunyai Android itu. Orang nggak ngerti kan? Semisal nih, Android itu punya sistem penyimpanan yang besar daripada iPhone. Ya, iPhone memang punya tera-teraan sekarang ya, tapi untuk yang di kelas-kelas reguler, contohnya kayak masih yang 128 atau 200 berapa giga itu penyimpanannya. Android dengan harga yang hampir sama dari iPhone itu bisa punya penyimpanan yang luas ya. Itu kalian bisa punya penyimpanan yang luas. Kamera nih contoh untuk kamera yang bisa ngalahin iPhone itu cuma satu Android menurut gua, tapi nggak tahu menurut orang lain, yaitu Google Pixel. Google Pixel itu bisa nyaingin iPhone, bahkan jauh tertinggal iPhone oleh Google Pixel. Gila nggak? Kamera Google Pixel tuh kayak sumpah hampir sama kayak kamera DSLR mungkin. Dia bisa autofocus mantap ya, autofocus dapat, stabilizer dapat, kurang apa lagi coba, filter dapat,
iPhone mana ngasih filter bagus, mungkin ya gitu-gitu dramatis segala macem. Tapi kalau di Google Pixel kalian bisa filter dikasih banyak banget ya coy. Emang kalau bahas tentang iPhone dan Android itu nggak ada habisnya sih sebenarnya. Bisa nggak sih nyimbangin gitu, Android nyimbangin iPhone, habis lu Android gue iPhone. Jangan salah sangka, bisa bro. Chipset yang bisa ngimbangin Bionic 17 Pro ya. Bionic 17 Pro itu cuman Snapdragon yang sekarang bisa ngimbangin si Bionic ya mungkin perspektif gue banyak melencengnya ya dari orang-orang lain ya. Kalau misalkan youtuber lain bilang wah nggak mungkin bisa lah Android nyaingin iPhone, ya menurut gue bisa aja sih, karena semua punya keunggulannya masing-masing dan punya kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Kalau untuk segi penyimpanan sih menurut gue bagus di Android, cuman kalau misalkan kamera itu bagus di iPhone, karena Android ini misah-misah. Kalau iPhone penyimpanan sedikit tapi lumayan, kameranya juga dapat, dan Android penyimpanan besar, kamera belum tentu dapat, dan kamera dapat belum tentu penyimpanan dapat. Itu yang kurang dari Android menurut gua coy. Nah, kalau untuk harga sih ya, untuk saran aja nih buat kalian yang misalkan suka bener dengan foto, videografi, iPhone worth it. Cuman dari segi filenya kalian memang harus membutuhkan iCloud yang besar. Kalian harus berlangganan per bulan biar iCloud kalian tuh, penyimpanan iCloud kalian gede. Tapi buat kalian yang suka kerja nih, freelance di rumah pakai HP ya, freelance di rumah pakai HP, Android sih menurut gua harus bisa gitu, kayak nyimpen file kalian di HP itu dengan penyimpanan yang 254 GB itu wah, is worth it banget. Saya file dari komputer taruh pret gampang. RAM, untuk RAM iPhone ya, ini kekurangan iPhone nih, RAM-nya kecil. RAM iPhone itu ya untuk 10R ya, 10R, karena gue pakai 10R, gue nggak ngambil yang terbaru karena gue pakai 10R. RAM 10R saja ya cuman 3 GB, sedangkan Android ya yang setara dengan 10R ini harganya itu RAM-nya udah dapet RAM 8, 3 nih, 3 tuh 2, 3 tuh 2, masih kalah 5 GB iPhone dengan Android. Harganya sama. Semua tergantung fungsi juga sih. Kalau gue pakai iPhone ini karena kamera gue, jujur aja karena kamera. Duit gue ngepres banget cok. Kalau ngepres banget tuh gue mending ngambil iPhone aja daripada gue ngambil Android dan dapetnya cuma setengah-setengah ya. Gue mending ngambil iPhone. Soal penyimpanan gue bisa simpan di iCloud. Gue bakal berlangganan iCloud. Gue bakal nyimpen file di foto, mungkin bisa di aplikasi lain, dokumen lain bisa ya. Di masing-masing itu ada kelebihannya, nggak mesti oh bagusan iPhone, oh bagusan ini. Sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan kalian butuhnya di mana, itulah yang kalian pakai. Oke, ngerti maksud gua? Gue harap kalian ngerti dalam isi video ini, entah gue ngomong apa. Ya, tapi ya itulah, pertanyaan kalian udah gue jawab ya, soal bisa nggak sih Android ngunggulin iPhone? Bisa. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa subscribe nih, subscribe di sini.
subscribe, jangan lupa di komen juga ya, jangan lupa dikasih. See you next time, see ya.